Roy Suryo mau melaporkan penyidik Pak karena tidak percaya sama ijazah? Ya, UGM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Ya. Ada hal pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya kami, ya, saya, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, dan juga Dr. Tifa, itu tidak merupakan bagian internal dari TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Tapi kami adalah pihak yang terkait, pihak ahli yang diminta untuk membantu pelaporan TPUA kemarin ke Barreskrim Mabes Polri. Dan kita tahu semua bahwa secara sepihak dan tanpa melalui prosedur yang proper dan kemudian tidak berimbang, ya, laporan itu yang saya dengar adalah dihentikan, ya, dengan adanya konon TPUA tidak datang. Padahal itu tidak benar sama sekali, ya. TPUA itu diundang, ya, Bang Egy diundang, tapi kemudian karena beliau sakit parah, ya, dan ada di luar negeri dan itu ada buktinya, kemudian dinyatakan sebagai tidak datang. Ini sebenarnya hal yang merupakan sangat tidak benar sama sekali, ya. Jadi TPUA tetap meminta itu dilanjutkan, sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik, ya, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu, dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan Perkap, ya, sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak, bahkan disaksikan secara terbuka, ya, oleh wartawan, oleh semua pihak, sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kemudian apa? Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi, ya, dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun, ya, dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, siapa respondennya. Jadi sekali lagi kami mendukung semua pihak, termasuk pelaporan nanti dari TPUA kepada Kompolnas, ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan. Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Pakar telematika Roy Suryo mengeluarkan tantangan potong kepala hingga gantung di Tugu Monas jika kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi merupakan proyek dengan anggaran besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik, ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah dengar. Awalnya saya tidak mau mengangkat dan mengungkit soal sinyalemen yang disampaikan Ngabalin. Karena ya yang menyampaikan Ngabalin. Tapi rupanya Roy Suryo kepancing juga untuk menjawab. Yaitu soal dana besar di belakang quote unquote proyek ijazah palsu ini. Kurang lebih Ngabalin mensinyalir bahwa ada duit gede di belakang kampanye Jokowi punya ijazah palsu ini. Nah, ini kan serius sesungguhnya. Walaupun saya paham pasti rasanya Ngabalin tidak didukung oleh data yang jelas. Ya, cuma mungkin cuma ngarang doang dalam rangka ya tadi
masuk kembali kepada lingkaran-lingkaran kekuasaan yang nikmat istana. Karena kita tahu bahwa sejak Prabowo berkuasa, Ngabalin gak bisa masuk ke sana lagi. Nah, dia ingin menunjukkan loyalitasnya kembali agar bisa masuk lingkaran-lingkaran itu lagi. Tapi apakah upayanya berhasil atau tidak, kita tidak tahu. Karena susahnya negeri ini, orang lebih suka dengan lebih suka dan in general ya, not only for Ngabalin, lebih suka orang yang memuji-muji ya, bahkan tepuk-tepuk tepuk-tepuk pantatnya dan lain sebagainya. Jadi tapi kalau dikritik nggak suka. Jadi ilmu seperti itu ilmu yang kita pahami lah. Coba kita lihat bagaimana tanggapan Roy Suryo. Sebelumnya ada beberapa berita ya, Ngabalin proyek besar, ijazah palsu, pasti ada beritanya. Ya, ini ya 6 hari yang lalu, kasus ijazah Jokowi proyek dengan anggaran sangat besar. Kasus ijazah proyek besar, saya tahu dalangnya, luar biasa. Coba kita bacakan dari Sindo News ini, siapa tahu nanti. Ali Mokhtar Ngabalin ungkap kasus ijazah Jokowi proyek besar 4 hari yang lalu. Ngabalin kasus ijazah Jokowi proyek dengan anggaran besar. Ali Ngabalin curiga proyek besar di balik kasus ijazah Jokowi. Yakin Roy Suryo. Wah, gitulah kira-kira ya. Dengan sorban barunya yang mirip Mullah dari Iran gitu. Gimana saya harus baca yang mana ya? Coba gini, yang menyebut-nyebut Roy Suryo saja kita bacakan. Dan nanti kita lihat jawaban Roy Suryo seperti apa. Roy Suryo bilang gantung Monas. Saya pribadi nggak percaya ya dia omongkan Ngabalin. Tapi barangkali ya ada baiknya juga kita polling bagaimana orang menilai ya. Kita sebelum saya bacakan, coba kita bikin polling lagi, tetapi pollingnya tadi tolong tetap diisi ya saudara sekalian. Saya kira 33.000 sudah cukup lah, udah mutlak gitu ya. Mana pernyataan yang Anda lebih percaya? Ijazah Jokowi asli 5%, ijazah Jokowi palsu 93%, ragu-ragu 2%. Nah, saya mau bikin polling baru lagi mengenai ijazah mana yang Anda percaya antara Ngabalin dan Roy Suryo soal dana besar, soal bohir besar ya, bohir besar di belakang isu ijazah palsu. Ngabalin menuding, Roy Suryo membantah, Oke. Mana yang Anda percaya antara Ngabalin dan Roy Suryo soal bohir besar di belakang isu ijazah palsu? Ngabalin menuding, Roy Suryo membantah. Itu mudah-mudahan jelas ya. Oke. A, percaya Ali Mokhtar Ngabalin karena dia A, saya sebutkan duluan ya. B, percaya Roy Suryo. Walaupun saya udah tertebak ya, tapi gak apa-apa. Mana yang Anda percaya antara Ngabalin dan Roy Suryo soal bohir besar di belakang isu ijazah palsu? Ngabalin menuding, Roy Suryo membantah. Oke. Percaya Ali Mokhtar Ngabalin, percaya Roy Suryo. Kita luncurkan. Mana yang lebih dipercaya orang? Oke, coba kita bacakan ini satu berita. Ali Ngabalin curiga proyek besar di balik kasus ijazah Jokowi. Yakin Roy Suryo dijebloskan penjara. Itu soal lain lagi itu ya. Polemik ijazah Jokowi sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun lamanya sampai kasus ini bergulir pada ranah hukum. Mantan tenaga ahli kantor staf Presiden Republik Indonesia Ali Mokhtar Ngabalin membocorkan ada rencana jahat di balik kasus ini.
Ali Ngabalin mengatakan kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang. Ali Mokhtar Ngabalin mengaku tak habis pikir sosok Jokowi yang sudah melanglang buana di Indonesia justru dituduh negatif. Saya datang juga ke Pak Jokowi, kemudian saya sempat ngobrol dengan beliau soal ini kasus ijazah, kata Ali Ngabalin. Melansir tayangan di kanal YouTube Sindo News. Orang ini luar biasa dalam sejarah politik dunia. Jokowi itu wali kota 2 periode. Gubernur, presiden 2 periode, bagaimana bisa ada yang menuduh ijazahnya palsu, imbuh dia. Orang itu harus beretika lah dalam hal cari makan, tegas Ali Ngabalin. Jadi Ali Ngabalin menuduh Roy Suryo cari makan dengan isu ijazah palsu ya. Nggak sebaliknya tuh ya. Ia mengatakan mestinya para pelapor ijazah Jokowi tersebut mencari makan dengan cara yang benar, bukan dengan mencaci sampai menuduh. Luar biasa ya. Cari makan dengan gaya yang halal, masa cari makan dengan gaya menghujat dan caci maki, katanya. Luar biasa, Ngabalin sedang menceritakan dirinya sendiri jangan-jangan. Menurutnya ada maksud terselubung yang dimiliki para pelapor ijazah Jokowi. Sekarang kita bisa lihat, kita to the point. Kalau dilihat setiap statement itu kan hanya segitu-segitu aja. Tidak berkembang, tutur Ngabalin. Ukurannya gampang, tinggal kita nilai. Kalau sudah keluar hujatan, makhluk apa ini namanya? Kayak bangsa ini tidak punya peradaban, katanya. Bukannya dia yang lebih sering menghujat orang ya. Ia menyindir para pelapor ijazah Jokowi ingin tenar dengan cara tak halal. Luar biasa. Cari uang dengan cara beradab dan halal. Jangan begitulah. Ini mantan petinggi Republik, orang maju, bagus, tambah Ngabalin. Oke. Tolong Anda jangan muntah ya. Bahkan membocorkan bahwa ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat padanya. Saya tahu loh ini siapa-siapa yang berteriak, saya tahu. Oh si Anu pernah datang ke saya. Kenapa Jokowi beginikan saya? Li. Oh ini saya tahu semua. Saya lihat. Jadi saya paham semua, katanya. Luar biasa ya. Ngabalin membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi. Saya sudah tulis proyek ijazah palsu itu proyek uang besar bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Masa enggak habis-habis? Pasti banyak lah. Kalau Indonesia urusan begitu kan sudah sangat profesional, kata Ngabalin. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek tanpa tender dengan uang gede tambahnya. Dengan adanya laporan Jokowi, Ngabalin berharap hal itu bisa menjadi pelajaran penting. Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi pelajaran penting, katanya. Sepanjang bekerja di sana, Ngabalin tak pernah melihat Jokowi. Namun dalam kasus ijazah ini, Jokowi sampai melaporkan ke Polda Metro Jaya. Oke, sudahlah, kita jangan panjang-panjang. Oke, kita bacakan bagaimana bantahan dari Roy Suryo, oke ya. Oke, Sindo News ya. Polemik ijazah Jokowi, Roy Suryo keluarkan tantangan gantung di Monas. Pakar telematika Roy Suryo mengeluarkan tantangan potong kepala hingga gantung di Tugu Monas jika kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi merupakan proyek dengan anggaran besar. Hal itu dikatakan Roy Suryo menanggapi tudingan politikus Ali Mokhtar Ngabalin terkait polemik ijazah Jokowi yang tidak kunjung selesai hingga saat ini. Mana ada dana dari luar negeri? Itu benar-benar nyebelin deh. Saya tantang potong kepala atau gantung di Monas kalau bisa nunjukin itu. Ya bohong bilang itu dana besar dari luar negeri, tegas Roy Suryo di podcast To The Point aja Sindo News pada Kamis. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora juga meminta agar tudingan tersebut dibuktikan. Katanya profesor kok bohong, kalau bisa dibuktikan itu adalah proyek besar. Saya nggak niru orang yang gantung di Monas, artinya dia Ngabalin sanggup nggak membuktikan itu. Kalau nggak gantung kepala dia di Monas, katanya. Oke, apalagi? Lillahi ta'ala, apa yang kami lakukan karena cinta kampus. Kami tidak rela Universitas Gadjah Mada, alma mater kami melakukan hal-hal yang tidak proper. Karena kami cinta kampus, kita pulang ke kampus, kita ketemu dengan dekan Fakultas Kehutanan, ketemu dengan wakil rektor 1, ketemu dengan dokter Aris Sujito, katanya. Dalam pertemuan itu, kata Roy, dirinya meminta melihat skripsi Jokowi. Saat itu wakil rektor memberikan skripsi Jokowi. Udah, cerita selanjutnya kita paham ya. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang kita nggak tahu ya siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Kalau saya paham siapa yang benar, siapa yang salah, karena saya di situ. Sobat era sekalian, ya, kalau Anda tidak membela kekuasaan, kalau Anda tidak berorientasi pada uang, maka
Anda bisa jadi di pihak yang benar. Kalau kita lihat nih, mohon maaf ya, kita bandingkan antara pembela Jokowi sama pemburu ijazah palsu dalam tanda kutip. Itu pemburu ijazah palsu tuh nggak ada yang kaya. Biasa-biasa semua. Coba bandingkan dengan lawyer-lawyernya Jokowi. Itu kaya-kaya itu orangnya. Tapi yang sebelah sini biasa-biasa aja hidupnya. You can check it ya. Ya, pengertian kaya raya itu jangan karena punya rumah di Jakarta udah dibilang kaya. Saya punya rumah di Jakarta tapi saya merasa bukan kaya raya. Kaya raya itu ya Anda punya kehidupan yang luxury ya. Luxury itu ya tentu saja misalnya pengacara Jokowi itu kan beda banget tuh. Yang ya anak dan menantu Otto Hasibuan misalnya kan beda banget tuh. Jadi dengan lawyer-lawyer yang membela katakanlah Roy Suryo CS ini, bahkan sekretariat saja gak jelas tuh di mana sekretariat tim pembelanya, saking orang tersebut very ordinary semua ya kan. Kalau rapat ya rapat ada tempat, tetapi sekretariat saya tidak tahu di mana. Kalau apalagi Hozinuddin, kalau dia itu lebih banyak di jalan saja ya. Cobalah lihatlah, bandingkan kehidupan. Jadi kalau bilang proyek besar, nauzubillah min zalik gitu ya. Tetapi menarik juga ya namanya Ngabalin ya kan. Ya, you trust him? I don't know exactly. Do you trust him? Once again, I don't know exactly. Coba kita lihat ya yang sudah mengisi polling saya ya. Oke. Ya saya udah tahu nih pasti lebih banyak percaya Roy Suryo. Roy Suryo dibandingkan Bareskrim saja orang lebih percaya Roy Suryo, apalagi dibandingkan Ngabalin ya. Oke. Mana yang Anda percaya antara Ngabalin dan Roy Suryo soal bohir besar di belakang isu ijazah palsu? Ngabalin menuding, Roy Suryo membantah. Percaya Ali Mukhtar Ngabalin, percaya Roy Suryo. Sudah jelas tuh 5%, 95%. Jadi ini sobat RS sekalian, kenapa saya bikin pertanyaan percaya Ali Mukhtar Ngabalin, percaya Roy Suryo? Agar jelas tuh directionnya. Karena kalau misalnya directionnya tidak jelas, itu nanti orang ragu-ragu menjawabnya. Nah ini tidak ragu-ragu orang menjawabnya. Karena di situ ada kata-kata percaya Ali Mukhtar Ngabalin, percaya Roy Suryo. Kenapa Ali Mukhtar Ngabalin disebut duluan? Karena anggap saja karena dia A hurufnya ya. Oke, kita bacakan sedikit ya. Kami lebih percaya Dr. Roy Suryo, hanya orang yang akalnya nggak berfungsi yang percaya penjilat si Ngabalin. Pak Ngabalin saya lihat dari dulu bersikap seperti buzzer, membela mati-matian tuannya tanpa melihat benar salah. Ngabalin riwayatnya meragukan, yang membela termul dapat duit. Kita warga negara sudah cerdas, jangan digiring ke opini seakan ijazah Jokowi asli. Karena fakta ilmiah diungkap para akademisi dan intelektual. Bukan benci Ngabalin, tapi lebih seringnya dia kalau membuat statement kosong aja. Jadi memang gak usah untuk mempercayainya. Cocok namanya sama perbuatannya. Percaya ilmuwan daripada ngibulin. Percaya panci wakakak. Nah ada juga orang yang ngatain. Ya saudara sekalian, ini baru 749 voting. Sementara tadi yang saya sebutkan soal pernyataan mana pernyataan yang Anda lebih percaya, sudah 34.000 yang voting sejak 2 jam yang lalu. Ijazah Jokowi asli 5%, ijazah Jokowi palsu 93%, ragu-ragu 2%. Kayaknya asik juga ya kalau kita bikin polling-polling begini ya. It's up to you. Kalau misalnya buzzer mau datang ke sini semua, it's up to you, no problem for me. Karena kalau memang N-nya besar itu susah catch up-nya. Tapi kalau cuma bikin komentar 1 dan 2 ya bisa saja. Nggak capek orang begitu kalau bikin 1-2 komentar ya. Jadi itu yang kita harus pahami ya. Oke, coba kita lihat. Kita coba bacakan komentar sobat RH sekalian di ini ya.
di Ali Mokhtar Ngabalin. Luar biasa ya. Selamat berlibur ya, karena ini libur panjang. Nanti besok libur. Besok tanggal berapa? 31 ya? Oh, tanggal 31. Iya, tanggal 1 Juni libur lagi ya. Tanggal Seninnya nggak libur ya. Oke. Coba kita baca komentar Sobat RH sekalian yang saya kira yang benar aja. Teguh Santoso ya. Karena Jokowi keraguan-raguan seseorang saat ini sudah dianggap sesuatu yang ofensif dan merupakan tindak pidana. Saya pikir masalah ijazah ini membuktikan jika seorang Jokowi bukanlah seorang pemimpin. Ya. Kemudian saya percaya Roy Suryo leluhurnya punya kontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Logika simpel saja, Jokowi mantan presiden 2 periode, kaya raya, didukung oligarki, duitnya siapa yang lebih banyak dibanding mereka. Justru ngelawan mereka tuh high risk zero return. Dengarkan ya. Melawan mereka itu high risk zero return. Resikonya tinggi tapi returnnya enggak ada. Jadi orang yang mengatakan ada uang besar di balik itu sendiri rasanya aneh, bin ajaib ya. Karena saya tahu enggak ada. Setiap saat kita diancam melulu nih. Diancam, dikriminalkan dan lain sebagainya. Tapi there is no point of return. Gak ada titik baliknya. Kita memperjuangkan demokrasi. Memperjuangkan inti dari demokrasi itu kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Pendapat dibalas dengan pendapat. Buku dibalas dengan buku. Statement dibalas dengan statement. Kan begitu. Masa sebuah statement, sebuah penelitian dijawab dengan laporan polisi kan? Oke, apalagi ya? Bapak Ngabalin belajar dulu yang bagus soal adab aja, jangan jauh-jauh dulu bahas ijazah kok ribet. Apalagi? Ngabalin modal lidah dan ludah ngomong tanpa memberikan data. Anda kelompok pembohong nasional yang diketuai JKW, manusia yang tidak punya malu. Jika Mulyono ngebon sewa Ngabalin, pertanda sudah terpojok, habis bantahan intelektual, sekarang pakai jurus andalan, jurus dewa mabuk, hantam sana sini. Kemudian yang bela ijazah Jokowi juga kuliahnya di Ruko. Nyadar nggak belakangan ini mereka suka membalikkan tuduhan. Jokowi ijazah palsu, nuduh Rismon yang palsu. Rezim pakai buzzer, nuduh oposisi pakai buzzer, dan sekarang nuduh orang dibayar. Padahal iyalah, dicek ada nggak pembayaran buat Refli Harun, dicek ada nggak pembayaran buat Rismon dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian ya, tapi bukan berarti kita tidak dapat rezeki. Ya, rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada aja rezeki itu, tapi tidak ada rezeki yang terkait dengan proyek ijazah palsu, apa-apaan itu. Tapi ya nggak tahu ya. Mungkin ada yang menunggangi, I don't know exactly. Tetapi yang saya pahami adalah kalau saya clear. Saya lihat juga yang lain-lainnya juga clear. Roy Suryo clear, Dr. Tifa clear. Kemudian Rismon clear, ya. Enggak hebat-hebat amat juga kehidupan mereka, kecuali orang yang petantang-petenteng, wah itu ada pasukan, itu ngeri itu. Gitu. Biasanya kalau kesana kemari pakai pasukan, ya, itu beda lah. Jadi kita harus membedakan antara orang yang biasa-biasa saja dan orang yang terlihat luar biasa. Coba lihat orang-orang yang memperjuangkan soal kebenaran ini, yang saya yakin nih ya, kehidupannya rata-rata biasa saja, bukan kaya raya. Tapi coba Anda lihat pembela kekuasaan itu. Wow. Kemana-mana pakai mobil mewah, pakai pengawal, pakai pasukan dan lain sebagainya. Dari situ aja kita udah lihat tuh. Ya. Kenapa? Karena para pejuang ini banyak sekali membela orang secara pro bono. Kalau yang sana mungkin juga pro bono, tapi kan pengen dampak ekonominya. Dampak ekonomi membela kekuasaan itu jauh lebih jelas. Begitu sobat RH sekalian ya. Itu saja sobat RH sekalian ya. Kita stop sampai di sini.
Saya mau keluar sebentar dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.